Selamat sore, sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Biasanya untuk mengawali pertemuan biasanya harus diawali dengan salam pramuka. Nanti dibalas dengan jawab salam pramuka. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kali kita. Maka pertemuan ini kita awali dengan perkenalan. Nah, mungkin adik-adik sekalian ada yang sudah mengenal kakak dan mungkin ada yang belum mengenal atau mungkin ada yang sudah lupa. Nah, kita ulangi lagi, kita berkenalan lagi. Perkenalkan, nama saya adalah Kak Muhammad Wahyu atau anak-anak biasa memanggil saya dengan sebutan Kak Wai. Saya adalah pelatih pramuka di SDS Dian Pertiwi, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Nah, saya sudah mengajar pramuka di SDS Dian Pertiwi sejak tahun 2016 dan sudah banyak kegiatan yang sudah dilakukan bersama saya. Kalau mau tahu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, ya ini dia liputannya. Nah, itu adalah beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh saya atau yang sudah dilakukan di SDS Dian Pertiwi dalam bidang pramuka oleh saya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan nanti dari anak-anak sekalian. Dan saya pun juga harus tahu dengan anak sekalian. Berarti tugas pertama kita hari ini adalah perkenalan. Tugas kamu adalah hari ini memperkenalkan diri kamu dan usia kamu dan dari kelas apa. Nah, itu tugas pertama. Nah, untuk kegiatan pramuka selama semester 1 2020 ini Kawai akan mengadakan sistem petualangan. Nah, jadi setiap pertemuan Kawai akan memberikan tugas atau pertanyaan atau misi. Nah, nanti dalam setiap misi itu akan ada reward. Bisa berupa koin emas atau berupa petunjuk untuk mencapai tahap selanjutnya. Jadi nanti kita sistem adventure, petualangan. Nanti Kawai akan memberikan sebuah denah, bisa itu sebuah peta atau itu sebuah diagram. Nanti setiap kelompok yang berhasil menyelesaikan misi dari Kawai akan mendapatkan hadiah berupa itu koin atau petunjuk untuk langkah selanjutnya. Nanti pada akhir semester, tim siapa yang kelompoknya paling jauh, entah itu koin emasnya, entah itu perjalanan di dalam petanya paling jauh, akan mendapatkan hadiah dari Kawai. Nah, mantap kan? Kita sistemnya sistem adventure karena kita dalam rangka mencegah penularan COVID-19, maka kita belajarnya juga melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring. Nah, biasanya kalau dulu ketika pertemuan tatap muka, Kawai biasanya selalu mengadakan sistem materi dan tes. Nah, jadi dalam 2 kali pertemuan pertama Koyo menjelaskan sebuah materi, pertemuan kedua Koyo memberikan sebuah tes gitu. Jadi dalam setiap tes itu kelompok siapa yang berhasil menyelesaikan tugas pertama kali itu akan dapat hadiah. Itu biasanya. Tapi karena sekarang dirubah ke dalam mode PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring, makanya kita rubah sistemnya menjadi adventure atau petualangan, dan setiap kelompok yang berhasil menyelesaikan misinya duluan dengan hasil paling terbaik akan mendapatkan poin sampai nanti akhir semester. Nah, itu adalah tugas. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah
perkenalan tentang pramuka. Ya, pertemuan pertama kita adalah perkenalan tentang pramuka. Jadi, kamu sudah mempelajari dulu apa itu pramuka. Mungkin yang kamu tahu pramuka itu adalah Praja Muda Karana. Nah, tapi Praja Muda Karana atau pramuka itu ada beberapa tingkatannya, dari siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina. Nah, kamu kemarin di kelas 4 kamu masuk dalam kategori siaga. Nah, kemarin kamu sudah mempelajari di kelas 4 apa itu siaga. Nah, sekarang kamu akan masuk ke kategori baru, yaitu penggalang. Nah, penggalang itu adalah kelompok usia pramuka dari usia 10 sampai 15 tahun, atau dari kelas 5 SD sampai dengan kelas 3 SMP. Nah, biasanya umumnya menggunakan kelas ya. Jarang yang menggunakan usia. Biasanya menggunakan kelas dari kelas 5 SD sampai dengan kelas 3 SMP atau kelas 9. Nah, di dalam kelompok pramuka penggalang ada yang namanya regu. Nah, regu itu adalah kelompok yang berisikan anggota-anggota tim. Biasanya regu dalam penggalang berisi dari 8 sampai 10 anak, tapi rata-ratanya biasanya hanya 8 orang per regu. Nah, untuk regu atau kelompok laki-laki biasanya dinamakan dengan nama-nama hewan. Bisa itu badak, singa, raja wali, elang, dan lain-lainnya. Nah, untuk regu atau kelompok perempuan biasanya dinamai oleh nama-nama tumbuhan atau tanaman atau bunga. Nah, itu biasanya ada melati, ada mawar, ada anggrek, dan lain-lain sebagainya. Nah, tugas kedua kamu adalah kamu membuat kelompok atau regu. Nah, karena kamu karena di kelas 5 Dian Pertiwi ada 2 kelas, ada kelas 5A 5B, berarti kamu harus membuat kelompok terserah. Nah, karena dalam rangka COVID-19 ini kayaknya harus dikurangin kelompoknya ya. Jangan 8. Kawai minta kamu membuat kelompok atau regu selama COVID-19 ini berisi 5 orang aja. Nah, jadi paling kelompoknya cukup 5 orang. Terus kalau misalnya kurang gimana, Kak? Ya harus 5 gitu. Jadi setiap kelompok harus 5. Kalau misalnya ada sisa kelompok, misalnya Kak ada sisa kelompok tinggal 2 orang nggak dapet kelompok, ya udah berarti yang 2 ini nggak bisa bikin kelompok, yang 2 ini gabung di antara yang 5 itu. Jadi nanti ada kelompoknya yang berisinya 6 orang, tapi nggak boleh kurang dari 5 gitu. Kalau misalnya ada sisa di bawah 5, ya berarti yang di bawah 5 itu bergabung ke kelompok yang 5 orang gitu ya. Nah, itu tugas keduanya. Kalau tugas keduanya, sekali lagi kau ulangin, kamu membuat kelompok atau regu yang berisikan 5 orang. Nah, harus 5 orang. Nah, terus kalau misalnya ada sisa, entah itu sisa 1, sisa 2, sisa 3, sisa 4, nah itu nanti yang sisanya itu bergabung ke kelompok yang lainnya gitu. Nggak apa-apa, 6 deh boleh gitu. Karena kalau regu penggalang itu biasanya 8 ya, tapi kita kurangi dulu supaya untuk mencegah berkerumun banyak orang gitu. Nah, terus regunya diberi nama. Untuk laki-laki kelompoknya atau regunya diberi nama hewan, dan untuk putri regunya diberi nama tumbuhan atau tanaman atau bunga. Nah, itu tugas keduanya. Nanti kamu tulis di kertas lembar, kamu regu apa, terus anggotanya siapa aja. Nah, terus ditulis juga nama ketuanya siapa, nama ketua regunya ya. Itu adalah tugas kedua, membuat regu. Putra membuat regu nama hewan, putri membuat regu nama tumbuhan atau tanaman, dan ditulis siapa nama anggotanya dan nama ketuanya. Itu adalah tugas yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, tugas kamu adalah menggambar bed regu kamu. Nah, biasanya dalam seragam pramuka penggalang di sebelah kiri itu ada tanda bed regu. Itu menunjukkan identitas kamu berasal dari regu atau kelompok mana. Contohnya seperti ini. Nah, itu adalah contohnya. Nah, itu tugas kamu yang terakhir, yang ketiga adalah menggambar bed regu ya. Menggambar bed regu kamu.
Misalnya, Kak, saya regunya mau regu singa. Berarti kamu gambar di dalam kertas karton ya, biar kuat ya. Dalam kertas karton berukuran kotak segini. Nah, digambar kalau misalnya kamu hewan apa, digambar hewannya. Terus jangan lupa dipeniti di baju pramuka sebelah kiri. Nah, nanti dipoto. Nah, gitu. Tugas terakhir yang ketiga adalah membuat bed regu dengan menggambar di atas karton. Ukurannya kecil aja ya. Ukurannya ya seukuran di lengan. Lihat lengan kamu, selengan kamu digambar kotak. Digambar sesuai dengan regunya, regu apa digambar, terus dipeniti. Nah, terus dipoto. Nah, habis dipoto, tapi kalau dipoto terus dikirimnya rame-rame kayaknya penuh ya. Enaknya satu kelompok cukup satu foto tapi dalam bentuk kolase atau beberapa foto digabung jadi satu foto. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi satu regu cukup kirim satu foto bentuk kolase berisi anggotanya yang memakai baju pramuka dan sudah ada bed regunya. Nah, itu adalah tugas yang ketiga. Nah, mungkin segitu aja untuk pertemuan pertama kali ini kita ya. Nanti setelah sudah dapat regunya, sudah dapat kawai, sudah tahu nama-nama anggotanya dan sudah tahu nama regunya, baru kita mulai sistem adventure atau petualangannya. Dan jangan lupa kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai, cepat berakhir, agar kita bisa bertatap muka lagi, belajar bersama lagi, karena lebih menyenangkan belajar pramuka dalam sistem tatap muka ya. Oke deh, kalau begitu cukup demikian dari Kak Wahyu. Apabila ada yang ingin dipertanyakan atau ada kritik dan saran, boleh nanti kirim ke nomor WA di bawah ini ya. Saja dari Kak Wahyu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.